Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Waraqat. Kita telah sampai kepada ta'riful ilmil muktasabi. Definisi ilmu al-muktasabi. Yang makna daripada muktasab ini adalah yang bisa diusahakan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ilmu al-muktasab. Apa itu ilmu al-muktasab? Wa ammal ilmul muktasabu, adapun ilmu yang sifatnya adalah al-muktasabu, ilmu yang bisa diusahakan, fahuwa, maka adapun ilmu muktasab itu adalah al-mauqufu, yaitu ilmu atau pengetahuan yang disandarkan alan nadhari, atas penelitian, wal istidlal, dan pencarian dalil. Jadi ilmu muktasab itu adalah ilmu atau pengetahuan al-mauqufu yang disandarkan alan nadhari wal istidlal, disandarkan kepada penelitian dan pencarian dalil. Jadi ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang tidak disandarkan kepada penelitian dan pencarian dalil. Langsung kita bisa memahami ilmu tersebut tanpa butuh penelitian. Nah, ilmu macam ini namanya adalah ilmu daruri yang sudah disampaikan di atas. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang disandarkan kepada penelitian dan pencarian dalil. Nah, ilmu ini disebut dengan ilmul muktasabu. Seperti apa ilmu muktasab? Kal ilmi, seperti ilmu bi annal alama, dengan bahwasanya alam semesta ini hadithun, adalah perkara yang baru. Jadi alam semesta ini adalah perkara yang baru. Fa innahu, sesungguhnya pengetahuan bahwasanya alam semesta ini adalah perkara yang baru, pengetahuan tersebut itu mauqufun, itu disandarkan alan nadhari, atas penelitian, fil alam, terhadap alam semesta ini. Wa ma nusyahiduhu, dan apa saja yang kita saksikan, fihi, pada alam ini, minat taghayyuri, dari perubahan. Jadi karena pengetahuan tentang bahwasanya alam ini adalah perkara yang baru, dan pengetahuan ini perlu disandarkan kepada penelitian terhadap alam ini, dan disandarkan juga kepada apa yang kita saksikan dari berubah-ubahnya alam ini, maka setelah kita meneliti, setelah kita merenungi, maka fayantaqilu, maka berpindahlah penelitian tadi, min taghayyurihi, dari berubah-ubahnya alam semesta ini, berpindah ila hudutsihi, kepada kesimpulan bahwasanya alam ini adalah perkara yang baru. Jadi setelah melakukan penelitian terhadap alam ini, dan setelah menyaksikan bahwasanya alam ini mengalami perubahan-perubahan, maka penelitian tadi itu berpindah kepada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini adalah perkara yang baru. Kemudian ta'rifun nazar.
Wan nadharu adapun nadhar huwa itu adalah al-fikru, itu adalah berfikir fi halil mangdhuri fih, pada keadaan sesuatu yang diteliti. Tujuannya untuk apa? Liyu'addiya, supaya pikiran tadi menghantarkan ilal matlub, kepada sesuatu yang dicari. Jadi nadhar itu adalah berpikir tentang keadaan sesuatu yang diteliti, tujuannya supaya menghantarkan pikiran tadi, menghantarkan kepada sesuatu yang dicari. Itu yang dimaksud dengan nadhar. Kemudian wal istidlalu, adapun istidlal itu adalah tolabud dalil. Jadi istidlal itu maknanya adalah tolabud dalil, mencari dalil. Tujuannya liyu'addiya ilal matlub, supaya menghantarkan apa tolabul dalil tadi, menghantarkan ilal matlub, kepada sesuatu yang dituju atau yang dicari. Maka karena tujuan daripada nazar dan istidlal itu sama, yaitu menghantarkan kepada sesuatu yang dituju, famu'addan nadhari, maka adapun perkara yang dihantarkan oleh nazar wal istidlal, dan perkara yang dihantarkan oleh istidlal itu wahidun, itu satu, yaitu sama, yaitu menyampaikan kepada sesuatu yang dituju atau yang dicari. Fajama'al musannifu, maka musannif mengumpulkan bainahuma, antara keduanya, yaitu nazar dan istidlal, fil itsbat wan nafyi, pada itsbat dan nafyi. Beliau kumpulkan pada dua definisi di atas, yaitu definisi ilmu dharuri dan ilmu muktasab. Nah, kenapa musannif menggabungkan antara keduanya, antara nazar dan istidlal, padahal tujuan atau makna daripada keduanya itu sama, yaitu sama-sama menghantarkan kepada tujuan. Kenapa kok digabungkan? Tujuannya adalah takkidan, yaitu untuk menguatkan. Artinya jika salah satu antara nazar dan istidlal itu tidak disebut, maka itu sudah cukup, karena keduanya itu sama di dalam maknanya, yaitu menghantarkan kepada tujuan. Kemudian wad dalilu, adapun dalil, adapun dalil itu adalah al mursyidu, yaitu petunjuk ilal matlub, yang menghantarkan kepada sesuatu yang dicari. Jadi dalil itu adalah petunjuk yang menghantarkan kepada sesuatu yang dicari. Li'annahu, karena sesungguhnya dalil itu adalah alamatun alaihi, tanda bagi sesuatu yang dicari. Kemudian wadhannu, adapun dhan itu adalah tajwizu amroini. Adapun dhan itu adalah tajwizu amroini, yaitu memungkinkan adanya dua perkara. Ahaduhuma, yang adapun salah satu daripada kedua perkara tadi itu azharu, lebih unggul, minal akhar, daripada yang lainnya. Indal mujawwizi, menurut orang yang menganggap mungkin. Jadi yang dimaksud dengan dhon itu adalah memungkinkannya adanya dua perkara, yang salah satu dari dua perkara tersebut kemungkinan adanya itu lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Nah, sisi yang lebih kuat itu adalah namanya dhon.
Kemudian setelah dhon wasyak, apa yang dimaksud dengan syak? Wasyaku, dan adapun syak itu adalah tajwizu amroini, yaitu memungkinkannya adanya dua perkara, memungkinkan adanya dua perkara, la maziyata li ahadihima, yang tidak ada keunggulan bagi salah satu daripada keduanya. Artinya keraguan terhadap dua perkara tersebut itu sama-sama ragu antara adanya sesuatu itu dan antara tidak adanya sesuatu itu. Keraguannya tadi itu sama, 50%, 50%. Nah, kalau kemungkinannya itu adalah sama, kemungkinan ragunya tadi itu sama, inilah yang dinamakan dengan syak. Alal akhar, atas yang lainnya. Indal mujawwizi, menurut orang yang menganggap mungkin. Fataraddudu, maka adapun ragu-ragu, fi qiyami Zaidin, di dalam berdirinya Z, wan nafyihi, dan di dalam tidak berdirinya Z, alas sawa, keraguannya tadi itu sama, 50%, 50%. Itu syakun, namanya adalah ragu-ragu, syak namanya. Jadi ragu-ragu antara Z berdiri dan Z tidak berdiri, keraguannya itu sama, itu namanya adalah syak. Wa ma'a rujhani tsubut awil intifa dhannun, dan ragu-ragu bersama rujhani tsubut wal intifa dhannun, dan ragu-ragu bersama mengunggulkan tetapnya Z berdiri dan tidaknya Z berdiri, ada sisi yang diunggulkan dari salah satu keduanya tadi, itu namanya adalah dhon. Jadi ada sisi yang diunggulkan dari duduknya Z dan tidak duduknya Z, itu ada sisi yang diunggulkan dari salah satu dari keduanya tadi. Nah, itulah yang namanya adalah dhon. Sisi yang unggul itu namanya adalah dhon. Kemudian wa usulul fiqhi, adapun usul fikih. Nah, sekarang kita sudah akan masuk kepada pokok pembahasan kitab Waraqat ini. Kalau yang kemarin ini adalah hanya definisi-definisi, takrif-takrifnya yang disebutkan di dalam kitab ini. Wa usulul fiqhi, adapun usul fikih, alladzi, yang wudi'a, yang dijadikan topik bahasan, fihi, di dalam alladzi, hadhil waraqatu, kitab waraqat ini. Jadi adapun usul fikih yang dijadikan topik bahasan di dalam kitab waraqat ini, itu adalah turukuhu. Turukuhu bimakna dalil, adillatuhu, itu adalah adillatuhu, dalil-dalilnya fikih. Jadi usul fikih yang dijadikan topik bahasan di dalam kitab Waraqat ini, maksudnya adalah turukuhu, dalil-dalilnya fikih. Ai turukul fikhi, dalil-dalilnya fikih. Jadi usul fikih itu adalah dalil-dalilnya fikih ala sabilil ijmal, secara global. Jadi usul fikih itu adalah dalil-dalilnya fikih secara global, bukan secara rinci. Kamutlaqil amri wan nahyi wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' wal qiyas wal istishab, wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.